Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui video ini bagaimana cara memfasilitasi e-learning ya. Tentu sebagai seorang trainer atau fasilitator, kita perlu mengkombinasikan metode pembelajaran ya, terutama di era digital seperti ini, bagaimana agar semakin bisa mendukung suksesnya proses pembelajaran untuk para peserta. Nah, dalam hal ini kita perlu memfasilitasi e-learning agar para peserta pelatihan bisa mengikuti ya atau mempersiapkan diri sebelum pelatihan ya, atau ketika kemudian sudah mengikuti pelatihan, kemudian dia bisa mengakses kembali materi ini agar kemudian tugas-tugas yang diberikan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, perkenalkan, saya Hanifuddin akan menyampaikan materi memfasilitasi e-learning dalam proses uji kompetensi senior trainer level 5 di kampus UKM ini. Oke, apa saja yang akan kita pelajari ya dalam sesi ini ya. Yang pertama, kita akan menyiapkan sesi e-learning ya. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan sesi e-learningnya, dan berikutnya kita memantau ya sesi e-learning, dan terakhir mengkaji ulang proses e-learning. Nah, mari kita bahas satu persatu. Menyiapkan sesi e-learning ya. Nah, pada tahap ini kita akan membuat ya rencana sesi e-learning sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Di sini teman-teman ya, Bapak Ibu bisa merencanakan ya kira-kira kebutuhan peserta ini apa, dan kemudian kita nanti akan bisa membuat video-video pembelajaran untuk bisa membantu ya suksesnya pelatihan. Ya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah memeriksa kesiapan dan ketersediaan konten e-learning sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan ya. Jadi kita periksa dulu ya konten e-learningnya agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, yang ketiga, memastikan akses konten dan panduan pelaksanaan terdistribusi kepada peserta yang telah mendaftar sesi e-learning. Jadi biasanya ketika kita memberikan akses e-learning, peserta diminta untuk mendaftar, memasukkan data, dan kemudian pastikan sebelum kemudian kita informasikan kepada peserta, pastikan dulu cek bahwa media atau konten yang kita siapkan sudah bisa diakses. Ya. Nah, pada hal yang kedua ini, kita akan melaksanakan sesi e-learning ya. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi e-learning atau peralatan pendukung yang optimal sesuai dengan tingkat pengetahuan atau bagaimana kebiasaan para peserta agar mudah. Jangan sampai aplikasi yang kita pilih itu justru kemudian tidak bisa membuat para peserta itu mengaksesnya ya. Jadi sesuaikan dengan bagaimana user friendly ya, bagaimana kemudian para peserta itu mudah mengakses. Nah, ini sebagai contoh
adalah halaman e-learning-nya ya, yang sudah ada. Misalkan di sini ada ucapan selamat datang, kemudian ada ketentuannya. Nah, di sini ada daftar materi-materinya. Ya. Nah, pada sesi ini ketika kita melaksanakan e-learning ya, kita perlu memberikan bimbingan kepada peserta selama sesi e-learning untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif ya. Jadi bisa kita pantau melalui grup WhatsApp, grup peserta, bagaimana apakah ada kendala ya dalam mengakses video, dalam melihat materi, sehingga kemudian di situ bisa nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya memberikan dukungan dan bantuan yang optimal demi terciptanya pengalaman belajar yang berkesan. Nah, dukungannya apa? Kita berikan motivasi untuk menyelesaikan ya pembelajaran di e-learning, dan kemudian ada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Ada juga kemudian nanti pemberian tugas ya dan lain sebagainya. Bisa jadi kemudian di sana ada studi kasus ya, yang kemudian nanti akan semakin membuat proses e-learning itu berjalan dengan baik, dan kemudian kita siapkan media komunikasinya untuk diskusi para peserta setelah mengakses e-learning. Nah, setelah itu mengatasi masalah, hambatan dan isu teknis yang dialami oleh peserta ya dengan tanggap. Makanya di sini perlu kita siapkan media grup untuk komunikasi. Oke. Setelah itu memberikan dukungan khusus kepada peserta yang mengalami kesulitan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, teman-teman, di dalam proses sesi e-learning ini ada beberapa teman-teman yang tidak bisa mengakses misalnya. Kemudian ada yang lupa passwordnya ya. Kemudian ada yang mungkin karena kendala sinyal videonya tidak bisa diputar dan sebagainya. Maka di sini kita perlu memberikan dukungan ya khusus kepada para peserta yang mengalami kesulitan. Oke. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan ya, merencanakan dan kemudian kita melaksanakan sesi e-learning, berikutnya adalah kita memantau sesi e-learning. Dalam hal ini kita akan memantau peserta dalam sesi e-learning untuk menjaga motivasi internal dan semangat menyelesaikan sesi. Seringkali Bapak Ibu kita dihadapkan pada kondisi ketika kita harus belajar secara mandiri itu video sudah diklik, sudah dilihat, sudah ditonton, tapi ternyata sampai di tengah jalan akhirnya tergoda untuk melihat video yang lain atau tidak menyelesaikan sesi. Nah, di sini perlu kita pantau bagaimana agar sesi yang ada dipastikan sudah diakses dan sudah bisa dilihat video pembelajarannya, sehingga materi yang disampaikan itu sudah tertransfer dengan baik kepada para peserta. Bagaimana prosesnya? Bisa dengan menggunakan tugas setelah video pembelajaran. Ketika tugas sudah terkumpul, berarti video sudah dilihat dan kemudian bisa mengerjakan tugasnya atau dengan post test dan lain sebagainya. Berikutnya adalah memantau perkembangan belajar peserta untuk memastikan tercapainya hasil pembelajaran ya. Sama ya dengan kita memberikan evaluasi atau post test dari proses yang diberikan. Kemudian menyimpan penyelesaian tugas dan catatan perkembangan peserta sesuai dengan persyaratan organisasi dan prosedur di tempat kerja. Nah, pastikan Bapak Ibu, tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh para peserta itu tersimpan dengan baik ya, terdata, sehingga kemudian nanti kita bisa melihat bagaimana hasil dari evaluasi yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita kaji ulang proses e-learning kita, gitu ya. Apakah ada beberapa hal yang menjadi kendala? Apakah ada beberapa hal yang masih menjadi faktor yang memberikan
kesulitan baik dari sisi akses ya untuk para peserta, kemudian videonya, bahasa yang disampaikan, apakah kemudian masih kurang difahami dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita mengumpulkan umpan balik dari peserta nih, gitu ya. Bagaimana efektivitas e-learning-nya, apakah videonya mudah difahami atau tidak, ya, apakah kemudian bisa membantu proses pembelajaran, proses pelatihan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini kita perlu mendapatkan saran dan masukan ya dari beberapa pihak juga yang relevan, baik dari para peserta maupun kemudian nanti kita bisa meminta kaji ulang dari senior trainer yang lainnya ya. Kemudian ini ya kaji ulangnya kita bisa melihatkan beberapa pihak ya, dan kemudian nanti kita perlu mendokumentasikan hasil kaji ulang ya agar proses e-learning ini ya bisa lebih baik ya, agar kemudian nanti ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang telah disarankan. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesi bagaimana kita memfasilitasi e-learning dalam proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan materi ini bisa semakin membuat kita mempersiapkan metode pelatihan yang inovatif dan kemudian bisa memberikan transfer pengetahuan, keterampilan ya. Ya, apalagi kalau kemudian pelatihan kita berbasis kompetensi agar kemudian para peserta itu bisa mendapatkan transfer knowledge, pengetahuan, sikap, dan kemudian keterampilan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.